Poin apa sih Bah yang penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum kita dapat berjalan ke festival budaya yang dapat menarik wisatawan? Hemat saya, pariwisata ini akan maju, kata kuncinya ada dua. Yang pertama itu keamanan, yang kedua itu keramahan. Goro, Topeng, Kaliwungu. Kalau tidak difestivalkan, ya saya juga nggak tahu. Ini yang sangat penting gitu. Jadi pemerintah ini mau nekan kayak apa, mau kerjasama kayak apa, kalau masyarakat mindsetnya hanya ingin cepat mendapatkan uang ya, tanpa melayani dengan baik, agak berat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo pemirsa ABTV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya berjumpa dengan saya, Siva Hilwiatul Mutia, dapat membersamai Anda sekalian dalam program ABTV in Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Baik, pada saat ini ada isu yang sangat menarik untuk diperbincangkan ketika kita berbicara nih mengenai sektor wisata. Kendati demikian, sektor wisata yang memiliki peran penting, sangat penting pula dari sebuah daerah karena dapat menjadi penggerak utama perekonomian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga dapat mendorong infrastruktur, kemudian memperkenalkan budaya kita kepada khalayak umum beserta dengan keindahan alamnya, juga dapat melestarikan kearifan lokal. Nah, namun tentu itu semua tidak lepas dari adanya permasalahan ataupun tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Yang paling sering nih tantangan yang dihadapi oleh sektor wisata adalah di awal kemunculannya dia boom, indah, menarik banyak perhatian, akan tetapi lambat laun secara pasti, secara pelan, kemudian kehilangan eksistensinya dan ya kita tahu akan berakhir dengan tutup. Nah, untuk saat itu, pada saat ini kita atau kita semua ya ditemani oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 5 Lumajang Jember Komisi B. Nah, yang membidangi terkait dengan perekonomian. Salah satu fokusnya yaitu terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Beliau adalah Dr. Andes Haji Muhammad Husnul Khuluq. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ini sepertinya sudah lama sekali nggih Bah saya tidak bertemu bertatap muka dengan Abang. Nggih. Jadwal padat, Bah? Iya. Padat sekali kayaknya, Bah ya. Lebih padat dari dari DPRD Lumajang? Iya, lebih padat karena juga jaraknya lebih jauh ya. Kalau paripurna harus ke Surabaya. Tapi selalu hadir nggih, Pak, paripurna? Hadir, alhamdulillah. Tak upayakan hadir, saya menggunakan fasilitas kereta api, Pak. Oh, kereta api, Pak? Ya, karena kebetulan jalan ke stasiun hanya 5 menit, sehingga saya menggunakan fasilitas itu. Menarik, Pak. Kok mboten pakai kendaraan mobil pribadi gitu, Pak? Jadi ingin memenuhi anjuran Pak Presiden. Prabowo itu untuk pejabat ini menggunakan angkutan umum. Oh, luar biasa sekali. Kita bisa istirahat kalau naik kereta itu, kalau naik mobil sendiri nggak bisa istirahat. Kan ada driver, Pak? Iya, walaupun ada driver, saya nggak bisa tidur di mobil itu. Tapi kalau di kereta api itu saya naik laka, bangun-bangun di Pasuruan atau Kadang Bangil. Oh, apa ada unsur ketidakpercayaan terhadap drivernya, Mbak? Nyawa sedang dibawa melayang-melayang gitu, Mbak? Iya, diantaranya itu ya. Oh, diantaranya itu. Kalau kereta kan nyaman gitu sih, enggak kepikiran. Anti macet ya, Pak ya? Macet, alhamdulillah. Jadi lebih enak leluasa pakai itu nggih Bang. Nah, perlu diketahui bersama bahwa Abah Husnul Khuluq ini merupakan DPRD yang sudah belasan tahun. Kalau saya bilang legendnya ya, Bang. Dan yang paling uniknya nih, yang paling istimewanya ketika bisa dicari bersama ya sosok dari Dr. Andes Haji Muhammad Husnul Khuluq ini, beliau adalah Dewan DPRD yang awal karirnya
beliau terkenal dengan DPRD tanpa money politik. Ya. Benar, Bah? Benar. Kok bisa gitu, Bah? karena sangat jarang sekali. Bahkan mungkin dari 10 banding 1 lah, Bah. Ya. Jadi saya ini kan berangkatnya dari pebisnis juga ya. Jadi saya di tahun 2000-an itu sudah pelihara ayam potong. Itu sampai di angka 50.000 Mbak, ayam potongnya. Sehingga ada beberapa tempat kandang itu ada julukan waktu itu saya ini sebagai Sayyidul Ayam. Sayyidul, menarik sekali. Sayyidul. Karena semua kandang yang ada di wilayah Kelakar Ranuyoso itu atas rekomendasi saya. Jadi dulunya Ranuyoso Kelaka ini dicoret merah oleh perusahaan-perusahaan karena memang ada beberapa oknum yang nakal terkait dengan peternakan itu. Nah, kebetulan teman kuliah saya ada di perusahaan itu yang menjamin. Saya yang jamin kalau ini. Alhamdulillah berjalan dan banyak masyarakat yang ikut beternak waktu itu. Sehingga pikiran saya untuk jadi DPR lebih baik jadi peternak ya. Karena jadi peternak itu kan setiap 40 hari sudah dapat untung. Kalau misalnya harus dibagikan masyarakat waktu itu taruhlah habis 200 juta, itu bisa dapat kandang kapasitas 20.000 ayam. Itu sudah pasti dapat hasil ya, setiap sudah bulan. Pasti. Kalau jadi DPR nembak juga belum tentu jadi kan. Benar. Jadi itu sebelum jadi DPR-nya ya, Mbak ya. Jadi 10 tahun saya menekuni ayam. Cuman ada salah satu kiai tokoh masyarakat di Lumajang yang mengingatkan saya, tidak boleh hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Masyarakat juga punya hak untuk didayani ya. Kalau hanya memperkaya diri itu dosa. Maka saya diminta untuk mencalonkan DPR di Kabupaten Lumajang, dapil 5 waktu itu, Kelakah, Lumajang, Randu Agung, Ranuyoso. Ya, akhirnya saya ikuti arahannya. Saya tetap kekeh tidak mau pakai money politik. Ya, hanya dengan janji akhirnya, artinya dengan ungkapan sang kiai almarhum ini, saya berpikir sama istri apa kira-kira yang bisa masuk ke lorong hatinya masyarakat utara. Ya, karena waktu itu memang kebetulan di wilayah saya ini sangat kekurangan air, muncullah ide untuk pengadaan tangki air gratis untuk masyarakat wilayah utara, Dong Jajang, Kelakar, Ranuyoso. Itu menjadi hal yang prioritas. Ya. Walaupun juga ada yang nyeletuk, katanya dari DPR tidak bondo janji tok. Hanya saya juga sampaikan, saya bukan tidak punya uang, cuman saya nggak mau dengan model itu. Saya kalau nggak ditakdirkan jadi DPR, saya akan beli mobil yang paling bagus sekecamatan Kelakar. Motivasinya bagus ya, Pak ya. Nah, tinggal melihat masyarakat mau ada tangki setiap hari berjalan gratis atau melihat saya naik mobil bagus setiap hari. Nah, ini juga percaya ya, karena memang posisinya saya punya uang, gitu, karena kandang saya itu banyak, ayamnya sudah 50.000. Itu masuk akal. Saya ngomong mau beli mobil paling bagus di Kecamatan Kelakar itu masuk akal. Alhamdulillah terpilih, dan sebelum pelantikan saya sudah siapkan tangki air itu. Sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang ada. Berapa tangki air? Yang periode pertama itu sampai 4 unit tangki air ini. Karena saya juga mengupayakan ada sumur bor dan lain sebagainya. Sumur bornya itu ada 60 titik. Di wilayah ini akhirnya terkurangi beban tangki ini. Sekarang tinggal 2, tinggal 2 unit. Sering tidak jalannya juga. Jadi hanya sewaktu-waktu ketika PDAM macet, ada orang meninggal, telepon secepatnya kita kirim. Dan kita tidak melihat dulu milih atau enggak partai apa atau apa, pokoknya ada orang meninggal kita kirim gratis. Sampai sopir tak bilangin jangan sampai minta walaupun rokok. Karena bahasa rokok di kampung itu menjadi lumrah. Rokok, uang rokok. Tapi saya larang, jangan, karena kita bayar. Jadi sopir itu kita sudah siapkan segala-galanya. Nah, mulai jadi peternak 50.000 ayam itu di usia berapa, Pak? Usia berapa ya? Pokoknya tahun 2000, Mbak. 2000 itu saya mungkin sekitar 35 usianya.
Berarti itu di tahun itu sudah mulai punya cita-cita jadi anggota dewan? Nggak punya. Sama sekali nggak punya. Sama sekali nggak punya. Mending jadi peternak aja. Yang hasilnya sudah pasti ya Pak ya? Pasti, nggak banyak urusan dengan masyarakat ya. Tapi ya itu, pesannya kayak itu, dosa kamu kalau hanya untuk kepentingan sendiri dan keluarga. Karena masyarakat ini juga harus dilayani juga. Maka melalui DPR ini alhamdulillah bisa betul-betul saya memberikan banyak manfaat ya. Tadi contohnya 60 titik sumur bor. Kalau saya hanya seorang pengusaha nggak mungkin, Pak. Karena nilainya di sini ini ada yang 200, ada yang 300 juta satu titik. Kan nggak mungkin kalau pribadi saya akan nyumbang untuk masyarakat itu. Maka dengan cara di DPR ini dengan program-program Jasmas waktu itu dan sekarang Pokir, saya minta ke provinsi, minta ke pusat, alhamdulillah itu memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi kalau slogannya masyarakat Ranu Yoso itu seandainya hewan ternak itu bisa milih, pasti mereka milih PKS semua. Sampai gitu ya Pak ya, karena bentuk kepeduliannya Abah dari dulu. Karena minum setiap hari. Oh iya benar, air adalah kehidupan ya Pak ya. Ya, kalau kenal Abah Husnul Khuluq itu beliau adalah salah satu dewan yang terkenal dengan jasmas yang selalu disalurkan melalui air gitu ya Pak ya. Benar sekali. Karena memang kondisi di wilayah sini ya Pak ya. Sangat butuh. Nah kemudian menjadi sebuah pertanyaan, apa ya Bah ya? Pertanyaan saya nih Bah, apa sih Bah yang menjadi janji Abah selama beberapa kali periode ini, tiga periode ya Bah? Di kabupaten ya. Di kabupaten 3 periode, sekarang di provinsi. Nah, apa hanya melalui sama seperti dari awal tanpa money politik, hanya melalui pengaliran air atau kemudian ada upaya lain? Ya, yang kalau yang ke provinsi karena tetap memang masyarakatnya Jember Lumajang ya. Saya masyarakat Jember ini relatif tidak kenal. Ya ada untuk sekedar transport. Tapi untuk Lumajang saya nggak menyiapkan memang. Jadi masyarakat khususnya di utara ini saya sampaikan kalau memilih alhamdulillah, tidak milih kebangetan. Karena sampai saat ini masih terus berjalan ya Pak ya? Sumurnya itu jalan terus. Sumur itu jalan terus. Dan itu diingat ya. Jadi sumur ini sangat mengena kalau menurut saya. Dibandingkan dengan bantuan jalan, infrastruktur, masjid, itu tidak dikenang. Jadi kalau masjid itu paling yang milih, kalau kita berbicara dengan elektoral ya paling 10 orang. Jadi kalau kita bangun masjid, ya paling 10 orang. Tapi kalau sumur ini yang menggunakan semuanya itu minimal satu rumah itu masih ada yang setia. Yang lain kadang ya juga cari uang. Oke. Nah berbicara air ya Bah ya, di lingkup daerah sini itu kan ada 3 danau ya Bah ya. Bicara dengan air, di sini juga ada 3 danau yang kemudian itu menjadi sebuah wisata. Nah kemudian disambungkan dengan tema kita pada saat ini yaitu event daerah, magnet wisata, bagaimana DPRD dukung festival budaya sebagai daya tarik wisatawan. Tapi sebelum kita berbicara tentang bagaimana sih festival budaya ini kemudian menarik daya wisata, otomatis kita harus mengelola dulu wisata yang ada di dalam suatu daerah sendiri. Nah, menurut Abah, poin apa sih Bah yang penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum kita dapat berjalan ke festival budaya yang dapat menarik wisatawan? Ya, jadi 2009 awal saya dilantik jadi anggota DPR itu ada satu keinginan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Lumajang, Mbak, membawa tokoh masyarakat di segitiga Ranu. Segitiga Ranu. Kelakah, Ranu Bedali, Ranu Pakis. Karena hemat saya pariwisata ini akan maju, kata kuncinya ada 2. Yang pertama itu keamanan, yang kedua itu keramahan. Kalau masyarakatnya ramah dan dijamin aman, maka pariwisata di situ pasti akan maju. Sehingga kita ajak ke Telaga Sarangan, di sana masyarakat bagaimana keramahannya ditunjukkan, begitu juga keamanannya. Di Telaga Sarangan waktu itu cerita masyarakat di situ, kalau ada sepeda motor itu kontaknya ketinggalan sampai 2 hari pun di sana tidak hilang. Oh iya Bah? Ya.
Tapi kalau di tempat saya ada orangnya hilang. Bener banget. Ini kan apa ya, orangnya tidak nyaman, ada orangnya diminta. Kan? Lumajang kota begal gitu ya. Itu kan, ya Allah, saya juga menjadi beban, menjadi warga Kelaka ini menjadi beban. Maka saya ingin mengangkat supaya masyarakat ini sadar, karena ketika pariwisatanya jalan, maka dampaknya ke ekonomi. Oh iya, benar, Pak. Sebagaimana di Sarangan itu kan semua di keliling danau itu jalan, orang jualan, ada kuda, ada persewaan dan seterusnya, itu semuanya jalannya, sehingga penghasilan masyarakat pasti meningkat. Benar, tapi Pak. Kalau masyarakatnya tidak ramah, masyarakatnya tidak bisa menjaga keamanan, ya seperti sekarang ini. Tempat saya masih belum bisa ngangkat, tapi harapannya saya tidak akan putus asa untuk terus ini bisa meningkat, bisa maju dan berdaya lah untuk khususnya di wilayah Kelakah, Lumajang dan sekitarnya. Nah, berangkat dari situ, apa sih Bah yang menjadi kendala terbesar nih Bah? Kenapa sampai sekarang 3 sektor anu itu tadi yang paling dekat ya Bah ya? Sebelum kita berbicara tentang sektor pariwisata yang lainnya Bah, itu apa sih yang menjadi kendalanya Bah? Ya tadi, faktor keamanan, keramahan, dan sarana Pak. Jadi sarananya di 3 danau ini sangat terbatas karena memang ya tidak ada peran dari pemerintah ya. Mungkin pemerintah berpikir ketika dikasih support pendanaan dan sebagainya juga masyarakatnya nggak mendukung, akhirnya beralihlah di beberapa daerah lain untuk coba dikembangkan. Saya sendiri mencoba untuk membantu yang di Penanggal, Tirtosari, Pak. Kenapa, Pak? Kok jauh, Pak? Kok nggak di... Jauh ya? Karena masyarakatnya bagus ya, masyarakatnya, kepala desanya dan tokoh-tokohnya semuanya itu bagus. Termasuk di Wat Gale, pernah kita fasilitasi bantu kolam renang, Pak. Oh, Wat Gale. Wat Gale pantai itu ya. Pantai. Itu ya. Jadi memang salah satu keputusan kepala desa di situ, di Wat Gale ini, yang memiliki pantai ini adalah semua tokoh dan itu berupa semacam saham. Jadi kalau tidak salah ingat saya itu ada 16 saham diberikan kepada perangkat desa dan beberapa tokoh, dan mereka diminta untuk semuanya bekerja mengamankan, mengelola pantai itu. Dan sifatnya setiap bulan nanti penghasilan bersihnya akan dibagi sesuai dengan 16 orang, tidak dikuasai oleh 1-2 orang. Gitu. Juga di Penanggal ini saya lihat Pak Cik, kepala desanya luar biasa. Beliau mengorbankan uang pribadinya untuk memenuhi sarana-sarana pariwisata di situ. Seperti gazebo, pembangunan apa, uang pribadinya. Dan ini jarang kita temui ya. Jarang kita temui orang itu yang kepala desa, kepala desanya. Pak luar Cik. biasa. Dan kunjungannya itu hari-hari biasa di angka 400-500 orang yang datang di situ berkunjung. Kalau hari Minggu bisa sampai 1.000. Luar biasa. Hari raya kemarin saya tanya itu pendapatan bersihnya itu 150 juta Pak, sehari itu. Sehari Pak? Sehari. Artinya itu potensinya bagus ya. Nah, cuman memang pemerintah ini juga harus ikut berperan. Yang pertama saya lihat itu jalan ya. Jalan menuju ke Penanggal ini masih sempit, masih kurang bagus. Yang kedua ya sarana-sarananya seperti permintaan warga ke saya waktu itu minta waterboom. Minta dibuatkan waterboom. Kalau itu dipenuhi, insya Allah akan semakin meningkat pariwisata di situ. Dan dampaknya memang luar biasa ya. Di warung-warung di sekitar itu sudah ramai dan masyarakat semuanya di desa itu mendapatkan manfaat. Sambil contoh ketika ada warga meninggal di situ langsung dikasih uang santunan 500.000 dari pariwisata itu. Gitu Pak. Dari pariwisata tadi, dari pendapatan pariwisata. Termasuk guru-guru ngaji itu juga dibantu. Oh, itu yang di daerah Penanggal itu ya, Pak? Oh, luar biasa. Artinya kalau ada desa-desa model gitu kan, ada misalnya sampai separuh nanti desa di Indonesia ini ya, makmur semuanya sudah. Iya, Pak. Ya. Mungkin kayaknya perlu banyak kepala desa yang seperti itu, Bang. Ya. Nah, itu kalau boleh tahu yang di Penanggal itu berdiri mulai kapan, Bah? Penanggal itu tahun 95 apa ya? Enggak begitu lama kok. Enggak begitu lama masih.
Sektor wisata itu, sektor pemandian wisata, berarti? Pemandian. Dan kebetulan itu asetnya aset desa. Jadi aset biasanya desa. Pariwisata ini tergendala dengan aset. Jadi asetnya perhutani, misalnya kalau air terjun atau wisata air ini biasanya punyanya perhutani. Dan itu alhamdulillah punyanya desa. Sehingga tidak terlalu rumit dengan perizinan dan lain sebagainya. Administrasinya ya Pak ya. Berarti sama kayak kalau dulu kan, kalau kita berbicara kebun teh, dulu kan ada air terjunnya ya Pak ya, yang sangat indah. Saya masih ingat sekali masa-masa SD kalau berkunjung, tapi sekarang sudah tandus kayaknya. Air terjunnya, mana ada air terjun, kadang ada kadang enggak kan gitu ya Pak ya. Nah kalau itu dibanding dengan Selokambang Mbak, Selokambang kan kalau berbicara Lumajang kalau dulu ya Pak ya, kolam yang pemandian, wisata pemandian yang terkenal adalah Selokambang. Nah menurut Abah, apakah Selokambang ini saat ini ya Pak ya, saat ini kondisinya kalah dengan yang Penanggal? Kalah Mbak, jauh kalah. Apa dari sisi tempat sebetulnya memungkinkan Selokambang karena padahal kan lebih alami ya Pak? Lebih alami. Tetapi kayaknya memang tidak ada pilihan-pilihan lain ya untuk di Selokambang. Di Penanggal ini ada semacam destinasi yang orang bisa berfoto bersama ikan di dalam. Tirtosari. Tirtosari. Itu ada wahana itu untuk orang bisa berfoto di situ. Dan itu kayaknya menjadi daya tarik tersendiri. Dan saya lihat yang hadir, saya tanya itu jauh-jauh juga. Ada orang dari Gresik waktu itu, dari Surabaya. Bukan hanya lokal bukan hanya lokal. Kalau Selokambang yang ramai sekarang kan orang terapi berendam. Bukan untuk menikmati kolam renangnya, tetapi untuk rendam terapi. Rendam terapi ikan. Berarti memang untuk sektor wisata itu memang harus mengikuti dengan perkembangan zaman ya Pak ya. Nah kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali wisata itu yang di awal meledak, viral, terus kemudian lambat laun, nggak nyampe 1 tahun kadang kan mulai redup ya Pak ya. Nah itu bagaimana kalau misalnya kita sambungkan dengan Abah yang sebagai Komisi B membidangi dalam bidang ini, kemudian langkah apa yang sebenarnya Abah ingin ambil dari itu? Jadi kita pernah mengawal pariwisata yang ada di Lumajang ini di atas itu Mbak, B29 ya, negeri di atas awan. Itu kita memfasilitasi pertama dari sisi infrastruktur. Alhamdulillah infrastruktur itu dipenuhi. Yang kedua dari sisi SDM. Jadi SDM-nya ini memang harus telaten dan tidak keburu-buru dia ingin dapat penghasilan. Kita pernah kumpulkan dari Pok Darwis, terus kepala desa sama tukang ojek. Karena memang di B29 ini masyarakat dianjurkan tidak naik karena memang tidak mungkin kan mobil naik ke atas, sehingga harus pakai ojek. Dan kita tetapkan waktu itu di tahun 2015-16 lah ya. Itu kita tetapkan di angka 75.000 ojeknya. Nah, begitu juga Pok Dawirsnya, begitu juga desanya. Tetapi nampaknya susah juga ketiga unsur ini bertemu untuk memajukan pariwisata B29. Yang pada akhirnya masyarakat merasa dikompas di palak ya. Karena ada yang narik 100.000, 150.000. Begitu diangkat di medsos, ya, kebetulan waktu itu saya baca itu anak-anak kampus UNER ya, itu dia ditarik 150.000. Begitu diekspos di medsos, dia langsung drastis itu. Orang nggak mau berkunjung situ. Karena memang pelayanan itu yang sangat penting. Ketika nanti memang rame, saya yakin di desa sekitar itu juga akan banyak homestay. Tetapi sekarang kayaknya sudah redup ya. Iya. Terakhir saya ke sana itu di B29 di atas ya Pak ya. Di atas itu waktu saya kunjungin itu semacam saya sedang berada di sebuah sejarah. Iya, peninggalan sejarah. Karena hanya tinggal kayak pos-posnya saja, tapi tidak ada penghuni gitu, Bang. Padahal itu miliatan ya yang kita fasilitasi dari pemerintah daerah untuk membangun jalan menuju
B29. Itu luar biasa itu. Nggih. Termasuk gazebo-gazebonya itu kita yang fasilitasi, karena kebetulan saya di Komisi C waktu itu. Yang salah satu mitranya Komisi C DPRD Lumajang. Ya, tetapi ya beriring dengan berjalannya waktu, masyarakatnya susah diatur. Ya, kembali ke SDM berarti ya Pak ya. Ini yang sangat penting gitu. Jadi pemerintah ini mau nekan kayak apa, mau kerjasama kayak apa, kalau masyarakat mindsetnya hanya ingin cepat mendapatkan uang ya, tanpa melayani dengan baik, agak berat ya. Itu yang kemudian menjadikan sebuah sektor wisata lambat laun menjadi redup dan hilang gitu ya Bah ya. Nah, kalau berbicara tentang sektor wisata nih Bah ya, yang menjadi perhatian kita, kenapa sih Bah sektor wisata yang dikelola oleh masyarakat swasta, yang berangkat dari swasta, itu selalu lebih unggul daripada sektor wisata yang dikelola oleh daerah, oleh pemerintahan? Kenapa Bah? Ya ini biar jadi cambuk juga ya bagi kita yang ada di pemerintahan ini, karena faktanya yang dikelola oleh masyarakat langsung itu lebih maju dan bertahan. Sementara yang dibiayai oleh pemerintah dengan dana yang besar itu susah juga berkembang. Ya, maka kalau saya melihat yang pertama ya ketulusan mereka melayani masyarakat. Jadi mereka melayani masyarakat dari hati ke hati beneran. Jadi ketika ada wisatawan datang itu memang dilayani dengan ramah, dengan baik. Mungkin yang dikelola oleh pemerintah kita kurang masuk ke hatinya. Nantinya untuk senyum saja susah mungkin. Padahal orang ke tempat wisata kan ingin berlibur ya. Menghilangkan suntuk. Sing nerimo perengat-perengut kayak loro kabeh. Sehingga masyarakat milih di sana aja walaupun mungkin lebih mahal sedikit. Itu menjadi catatan kita. Yang kedua inovasi ya. Jadi inovasi ini kayaknya masyarakat lebih cepat untuk berinovasi, karena dengan medsos sekarang menggandeng anak-anak muda itu kayaknya bisa lebih cepat dan bisa viral, sehingga masyarakat ingin tahu ya apa sih di sana, ya, kok ini rame dan seterusnya itu. Sementara di kita yang dikelola kita ini cenderung stagnan sudah. Yes, kayak gini, toh gajinya saya segini cukup, mungkin sudah enggak perlu capek-capek untuk mengembangkan atau mempromokan. Nah, ini yang menjadi fatal juga ya. Nah, karena Abah kan DPRD Provinsi Dapil 5, Lumajang dan Jember ya Pak ya. Dengan banyaknya permasalahan dan tantangan tantangan wisata yang seperti itu yang kita hadapi. Kemudian kita harus berangkat untuk bagaimana sih kita harus memperkenalkan sebuah sektor wisata melalui mungkin festival budaya dan lain sebagainya ke khalayak umum yang kemudian yang pada saat ini kan digitalisasi ya Pak ya. Nah, langkah apa sih Bah yang sudah Komisi B Provinsi Jawa Timur ini ambil untuk fokus kepada sektor wisata seperti itu? Ya, jadi kita sudah sering rapat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi kita ingin benar-benar mereka ini bekerja sama dengan DPRD yang ada di provinsi, juga menggandeng daerah-daerah kabupaten kota untuk bisa memajukan pariwisata ini. Jangan sampai permasalahan-permasalahan berlarut-larut ya. Saya ngambil contoh misalnya kasus Tumpak Sewu. Itu kan baru saja selesai. Benar, itu mungkin sudah 4-5 tahun yang lalu tidak selesai-selesai. Karena orang naik ke sana di atas kena karcis, di bawah kena. Benar. Karena mereka merasa yang atas punyanya Lumajang, yang bawah punyanya Malang. Padahal ini dalam rumpun satu Jawa Timur ya. Alhamdulillah karena Bupati Malang dan Lumajang ini sama dari partai yang sama, kayaknya sudah terselesaikan. Karena kalau masyarakat ini ditarik 2-3 kali itu dia merasa dipermainkan ya, dengan retribusi itu. Itu salah satunya, alhamdulillah bisa selesai. Yang kedua harapannya memang sektor pariwisata ini lumayan ya, dari sisi PAD itu kalau saya lihat tahun 2022 itu bisa mencapai 487 miliar Mbak. 2022 ya. Dan kunjungannya itu di angka 200 juta lebih.
orang yang berkunjung wisatawan Nusantara ini ke Jawa Timur. Artinya ini kan potensi yang luar biasa bisa dikembangkan, bukan hanya dipertahankan tetapi dikembangkan menjadi potensi untuk Jawa Timur. Tinggal bagaimana pemerintah kita ini meningkatkannya. Saya pernah 2 pekan yang lalu ke Baluran, ya lumayan, ya, tetapi masyarakat juga tidak banyak dilibatkan kayaknya, hanya di kendaraan yang mengangkut wisatawan ke tempat-tempat yang ada di Baluran itu. Oke. Nah, berbicara festival budaya nih, Bah. Ini pertanyaan terakhir sekalipun di kepala saya ini masih banyak yang ingin saya pertanyakan ini, Bah. Nah, ini terkait dengan festival budaya, Bah. Bagaimana seberapa penting sih festival budaya ini untuk dijadikan sebuah perhatian terhadap pemerintahan? Ya, jadi ya budaya ini memang sangat-sangat penting ya. Biar masyarakat juga tahu tentang budaya. Nah, alhamdulillah di Lumajang hari Minggu kemarin hari Minggu kemarin ini ya, Segoro Topeng Kaliwungu. Itu kan ingin menampilkan budaya yang khasnya Lumajang. Walaupun menurut sejarahnya ternyata ini juga dibawa dari Madura. Topeng Kaliwungu. Kalau tidak difestivalkan, ya saya juga nggak tahu. Apalagi generasi-generasi berikutnya. Iya benar. Dengan festival itu luar biasa, hadir masyarakat banyak, bahkan wamen pariwisata juga hadir. Itu juga secara ekonomi PDRB-nya juga akan mendongkrak ya. Ya walaupun ada mungkin hal-hal yang kurang, ya nanti harus dibenahi festival. Kalau Jember sudah punya ya festival. Jember yang sudah internasional. Ya, Lumajang ini kayaknya masih belum ya. Walaupun katanya Bupati kemarin ini sudah masuk di 11 kategori festival budaya yang di Segoro Kaliwungu itu. Baik, luar biasa sekali. Ini saat ini saya berada di rumahnya Abah Husnul Khuluq ini yang sudah 15 tahun ya, Pak ya. 15 tahun menjadi anggota DPRD. Tapi kok sederhana sekali, Bang. Ini adalah salah satu ciri khas beliau yang selalu tampil sederhana. Luar biasa sekali. Semoga Abah selalu sukses selalu, lancar, bahagia selalu ya, Bah ya. Sebenarnya ini saya masih banyak loh, Bah, yang mau saya tanyakan, Bah. Nanti boleh ya, Bah, di luar ini tanya ya, Bah. Boleh, Mbak. Baik, sebelum kami tutup mungkin ada yang ingin bisa Abah closing statement dulu untuk para pemirsa semua, termasuk ya khususnya para pecinta Abah, fans klubnya Abah. Ya, jadi karena ini fokusnya di pariwisata dan budaya, ya mari kita rawat, kita jaga tempat-tempat wisata dan budaya yang ada di sekitar kita, karena ini juga akan menjadi sejarah untuk wariskan ke anak cucu kita. Kata kuncinya tadi, bagaimana kita bisa menciptakan rasa aman, kita juga bisa ramah terhadap sesama, karena itu sebetulnya memang tuntunan ya. Dalam Islam juga dituntut orang ini untuk ramah. Ya. Jadi senyum itu juga bagian ibadah. Maka ini juga menjadi hal yang sangat positif, sangat penting di lingkungan kita. Ketika itu semuanya dilakukan, maka pasti nanti akan ada dampak ekonomi di sekitar itu. Jangan sampai kita ini hanya mengandalkan pekerjaan-pekerjaan lain, tetapi sektor pariwisata dan budaya ini kita tinggalkan. Padahal ini juga akan memberikan keuntungan yang luar biasa nanti ke depannya, terutama untuk anak cucu kita. Itu, Mbak. Luar biasa sekali. Terima kasih Abah atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di podcast lain waktu. Insya Allah. Semoga juga Komisi B dapat melaksanakan semua kinerjanya, bagaimana membangun sektor pariwisata dan juga perekonomian lainnya. Terima kasih baik para pemirsa ABTV dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kesetiaan waktunya bersama kami dari awal hingga akhir. Sampai bertemu di ABTV in Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.